saja menurunkan ketahanan kita dan tentunya sambil berhubung. Tapi walaupun kecil, dengan berharap orang lain akan bertindak seperti yang kita harapkan. Misalnya ketika kita menunjukkan rahasia kepada teman, kita rentan karena rahasia itu disalahgunakan. Tapi kita melakukannya karena ada harapan positif bahwa teman kita akan menjaganya. Dan yang kedua menurut 2003, yaitu kepercayaan merupakan keyakinan mutlak dari kedua kita bahwa di antara keduanya tidak akan memanfaatkan kelemahan pihak lain. Jadi konsep ini menekankan pada tipe balik bukan hanya satu pihak yang percaya, tapi kedua belah pihak yakin bahwa tidak ada yang akan memanfaatkan kelemahan pihak lain. Dalam hubungan seperti bisnis, ini seperti dua partner yang saling percaya bahwa ada yang akan menggunakan akses keuangan bersama. Terus menurut Rotten 2010, kepercayaan mencakup seperangkat keyakinan duit atau harapan-harapan capability, emosi atau emosional, yaitu seperti ada perasaan nyaman dan aman secara emosional yang berhubungan seperti kita percaya pada kita dan yang baik mereka. Dan selanjutnya menurut Walter dalam S&S 2010, kepercayaan atau pribadi adalah harapan yang dipegang atau dimiliki oleh individu atau kelompok bahwa kata-kata janji, pertanyaan secara verbal atau non-verbal dari orang lain dapat diandalkan atau dipercaya. Bukan berarti satu, menganggap orang lain pada dasarnya baik, dua, sifat mudah percaya yang naif atau betul. Dan menurut Adriani Mawati dan Umaro 2020, kepercayaan adalah pribadi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan hubungan dan komunikasi. Individu dengan kepercayaan antar pribadi dapat melakukan diri dengan baik karena percaya bahwa individu lain tidak akan merugikan. Dan menurut Nicolau dan Berger 2015, kepercayaan antar pribadi merupakan aktivitas berbagi atau mendapatkan informasi dengan individu lain. Dan selanjutnya membahas tentang membangun dan memelihara trust. Jadi membangun kepercayaan trust adalah sebuah proses aktif dan berkelanjutan yang diawali dengan menghargai dan menerima kepercayaan. Diikuti dengan perilaku nyata, aktivitas dan jangan melakukan terus hal tersebut proses secara dan pasif di mana ketidakpastian harus dilihat sebagai kesempatan bukan ancaman. Menurut Salomon 2001, selanjutnya proses membangun trust antaranya diawali dengan menghargai dan menerima kepercayaan. Menyiapkan rutinitas menghargai dan latihan terus-menerus membangun trust berarti memungkinkan suatu kepercayaan dalam cara yang positif serta membangun langkah komitmen dengan kemungkinan. Dan menurut Jim, membangun perilaku trust, seseorang harus secara tulus membuat orang lain merasa penting dan dihargai, terutama dicapai melalui keaslian dan keterampilan mereka secara tulus yang mana memberikan panduan ketika bagaimana sikap positif dan mendukung berbagai dapat membangun kepercayaan. Dan selanjutnya, selain membangun trust, komunitas trust yang bisa digunakan, yaitu satu antara individu, yaitu antara individu dan sebuah hubungan sendiri juga adanya perbedaan mendasar perilaku, tujuan, serta dan kepercayaan. Dan yang kedua, komunikasi, yaitu tingkat perluasan dan kedalaman komunikasi yang dapat dilihat terdiri dari adanya kejujuran, ketertulisan, dan kepercayaan. Dan selanjutnya, ini membahas aplikasi
kesenjangan dan ketentuan akan pelaksanaan layanan yang fleksibel dan tentunya menciptakan pemahaman baru mengenai komunikasi pribadi yang responsif dan membentuk media communication atau interaksi antara individu atau kelompok yang menjadi melalui penggunaan media digital. Dan selanjutnya dengan aplikasi Zoom itu mampu menjamin kemajuan zaman dan memudahkan akan pelaksanaan layanan yang lebih efektif. Terus memiliki kualitas video dan audio yang bagus, mendukung video jarak jauh sekaligus dan dapat memberikan mobilitas serta memiliki sekolah. Dan bagi pelayanan aplikasi konsumen yang lebih berasal dari materi dilakukan oleh konselor online untuk memberikan bantuan yang diberikan oleh klien tidak membutuhkan plus device maka dari itu konsumen online merupakan alternatif setelah dikirim layanan konseling. Dengan tersebut aturan sampai memberikan layanan beberapa macam tata cara media visual yang digunakan berupa etika dalam proses online menurut aplikasi dari apakah ada yang bertanya? Saya NIM 13 lihat dulu. Bagaimana proses membangun kepercayaan dalam hubungan antar pribadi? Baik, saya tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya saya mau bertanya. Pertanyaannya, bagaimana transformasi digital mempengaruhi praktik konseling? Bagaimana transformasi digital mempengaruhi praktik konseling? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Lia yang 13. Bagaimana membangun kepercayaan dalam hubungan antara pribadi? Yaitu prosesnya membangun kepercayaan dalam antara pribadi melalui secara bertahap dan memberikan cara yang dimulai dari dulu seperti dimulai menghargai kepercayaan sekecil apapun yang diberikan oleh orang lain. Terus misalnya jika dipercaya untuk menyimpan rahasia, jaga baik-baik rahasia itu. Terus dua, konsistensi dalam tindakan, yaitu kepercayaan itu dari konsistensi dan bukti yang selalu ditepati, yaitu akan memperkuat keyakinan orang lain kepada kita. Terus komunikasi yang terbuka dan jujur, terus pada dalam kritis melihat tidak pasal berbagai kesempatan. Terus saya kesempatan, terus saat terjadi kesalahpahaman atau masalah yang dihindari, terus menggunakan sebagai kesempatan untuk menyelesaikan masalah bersama yang jujur akan memperkuat tindakan. Jadi intinya kepercayaan dibangun melalui rangkaian aksi nyata yang konsisten mulai dari hal sederhana dan dilakukan dengan ketulusan. Apakah jelas Mbak Lia? Ya, sudah. Saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Elsa dari tim 5. Jadi mengapa konselor perlu mengasah media virtual dan etika dalam konseling online? Jadi konselor perlu mengasah dua hal karena konseling online memiliki aturan yang berbeda dengan konseling dengan mereka alasannya, yaitu membangun kepercayaan diri klien. Terus bayangkan jika suara konselor terputus-putus atau videonya gelap, klien bisa merasa tidak nyaman dan sulit percaya. Terus menjaga kerahasiaan dan keamanan, terus memastikan efektivitas konseling, yaitu tanpa pemahaman yang baik tentang etika komunikasi virtual, misalnya kapan harus merespon chat, bagaimana menanggapi emosi lewat pesan teks, terus memberikan rasa nyaman dan aman. Terima kasih.
Baik, demikian presentasi dari saya. Ada